Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian hari ini? Beberapa hari kita sudah tidak berjumpa. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar walaupun di bulan puasa. Anak-anak hebat, hari ini kita masih dalam pembelajaran tema 8, subtema 1, peristiwa siang dan malam pada pembelajaran ketiga. Silakan kalian siapkan buku dan alat tulisnya. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita baca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selanjutnya silahkan kalian buka buku paket kalian pada pembelajaran 3 halaman 15. Halaman 15 pembelajaran 3. Mari kita pelajari bersama. Ayo mendengarkan. Dengarkan guru membaca teks tentang matahari berikut ini. Matahari. Saat cuaca cerah pada siang hari, matahari bersinar terik. Matahari adalah salah satu benda langit. Matahari terbit dari timur. Matahari terbit sekitar pukul 5 pagi. Matahari terbenam di barat. Matahari terbenam sekitar pukul 6 sore. Guna matahari. Matahari memiliki banyak kegunaan. Matahari memberi kita panas dan cahaya. Sinar matahari menghangatkan bumi. Sinar matahari pagi hari menyehatkan tulang kita. Nah, ini kita bicara tentang bacaan ini tentang matahari. Matahari adalah salah satu benda langit dan matahari itu banyak sekali gunanya. Ini ada gambar cucian ibu menjadi kering di bawah sinar matahari. Gabah petani dan ikan asin menjadi kering di bawah sinar matahari. Nah, salah satu gunanya sinar matahari adalah untuk mengeringkan baju, mengeringkan gabah, kemudian sinarnya juga menyehatkan tulang. Itu contoh guna sinar matahari. Di samping itu juga sinar matahari itu gunanya untuk menerangi bumi. Seandainya tidak ada sinar matahari, tentunya bumi ini akan gelap sekali. Lanjut halaman 16. Ini ada gambar matahari dan pohon bunga matahari. Untuk membuat makanan, tumbuhan membutuhkan sinar matahari. Nah, salah satu gunanya sinar matahari adalah juga membantu tumbuhan membuat makanan. Nah, tumbuhan dengan akar mengambil air dan zat hara yang ada di dalam tanah. Kemudian menghirup karbon dioksida. Karbon dioksida itu udara yang kotor, ya.
udara yang kotor di sekeliling kita. Terus dengan bantuan sinar matahari, maka tumbuhan itu melakukan fotosintesa atau memasak makanan di daunnya. Kemudian untuk makanan tadi untuk makan tumbuhan dan menghasilkan oksigen. Jadi jika halaman rumahmu atau pinggir jalan itu banyak ditumbuhi tumbuhan, maka udaranya akan terasa segar karena tumbuhan ini menghasilkan oksigen. Nah, ini salah satu gunanya matahari juga untuk membantu tumbuhan membuat makanan untuk dirinya atau untuk tumbuhan tersebut. Kemudian ayo berlatih, lengkapi kalimat di bawah ini dengan kata-kata yang tersedia. Ini pilihannya. Kemudian yuk kita kerjakan bersama, nanti kalian nulis jawabannya ya, diulangi dengan menulis jawabannya. Siang hari terang karena ada sinar matahari. Matahari terbit dari arah timur. 3. Tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk membuat makanan. 4. Jika menatap matahari langsung akan merusak mata. Sinar matahari pagi menyehatkan tulang kita. Lanjut ke halaman 17. Buat kalimat berdasarkan gambar berikut dengan menggunakan kata matahari. Kita diminta membuat kalimat berdasarkan gambar dan harus ada kata mataharinya. Nomor 1, kalimat yang Bu Farida beri contoh. Nih. Siang hari matahari bersinar terik, udara terasa panas. Nah ini selanjutnya Bu Farida kasih contoh. Pak Tani, sesuai dengan gambar ya, nomor 2, Pak Tani mengeringkan gabahnya di bawah sinar matahari. Kemudian nomor 3, nelayan mengeringkan ikan hasil tangkapannya di bawah sinar matahari. Kemudian yang terakhir, ibu mengeringkan baju atau mengeringkan cucian di bawah sinar matahari. Nah, ini cuma contoh, silahkan nanti kalian buat sendiri. Kemudian lanjut ke halaman 18. Ayo membaca. Bacalah cerita berikut. Asik bermain ular tangga. Bella dan teman-teman bermain ular tangga. Bella mengocok dadu, muncul mata dadu 5. Bella melangkah pion 5 Bella melangkahkan pion 5 langkah. Gary mengocok dadu, muncul mata dadu 8. Gary melangkahkan pion 8 langkah dan berhenti di kotak yang bergambar tangga. Pion Gary naik sepanjang tangga. Putu menjalankan pionnya dan berhenti di kotak bergambar ular. Putu Putu harus menurunkan pionnya sepanjang ular itu. Nah, ini bermain ular tangga nggih. Lengkapi bawahnya, ayo berlatih. Lengkapi kalimat dengan kata-kata berikut. Nomor 1, pion melangkah sesuai mata dadu yang muncul. Jika mata dadu, nomor 2, jika mata dadu muncul 4, maka pion maju 4 langkah. Nomor 3, saat pion berhenti di kotak saat pion berhenti di kotak yang bergambar ular, pion harus turun sepanjang ular itu. Nomor 4, saat pion berhenti kotak yang bergambar tangga,
Pion harus naik sepanjang tangga itu. Nah, itu jawaban kalimat terumpang yang ada di halaman 18. Nanti kalian isi dan ulangi sendiri. Halaman 19. Ayo bercerita. Nah, ini apakah kalian pernah bermain ular tangga? Silahkan kalian ceritakan tentang kalau kalian pernah bermain ular tangga saat di rumah. Kemudian bawahnya, ayo lakukan, beri tanda lingkaran permainan yang dapat dilakukan di dalam rumah dan tanda segitiga untuk permainan yang dilakukan di luar rumah. Nomor 1, bermain layang-layang di luar rumah. Bermain balok susun di dalam rumah. Bermain boneka di dalam rumah. Bermain egrang dan sepeda di luar rumah. Kemudian bermain bermain dakon di dalam rumah. Lanjut ke halaman 20. Ayo belajar. Saat teman-teman asik bermain ular tangga, Maya membawakan kue bolu. Kue itu ada 4 potong. Maya membagikan dengan adil. Setiap anak mendapat sepotong kue. Kita harus bersikap adil terhadap teman. Selalu berbuat baik pada sesama. Sikap ini sesuai dengan sila kelima Pancasila. Contoh perbuatan yang sesuai dengan sila kelima adalah berbuat adil. Bawahnya, ayo diskusi. Tulis contoh perbuatan adil yang dilakukan kepada ayah, ibu, saudara, dan teman. Diskusikan dengan temanmu. Tulis hasilnya pada tabel berikut. Nah, kita harus berbuat adil kepada semua orang. Contohnya, perbuatan adil kepada ayah. Contoh perbuatannya, menghormati ayah, menurut dengan nasihat ayah. Kemudian, contoh berbuat adil kepada ibu, menghormati ibu, nurut dengan nasihat ibu. Contoh berbuat adil dengan teman, contoh berbuat baik dengan saudara. Contohnya, mau berbagi dengan saudara, mau bermain dengan saudara. Kemudian, berbuat adil kepada teman, contohnya mau berbagi dengan teman, juga mau main dengan semua teman. Jadi, intinya adil itu harus untuk semua orang. Tidak boleh pilih kasih. Nah, kita lanjut ke halaman 21. Ayo belajar. Setelah bermain ular tangga, Bella dan teman-teman membuat layang-layang. Sebelum membuat layang-layang, harus dipersiapkan bambu untuk membuat rangkanya. Nah, ini ada 2 bambu. Yang pertama bambu milik Putu. Yang kedua, bambu milik Geri. Bambu siapa yang lebih panjang? Nah, kita bandingkan. Ternyata bambu Putu yang lebih panjang. Panjang bambu yang digunakan Putu lebih panjang dari Geri. Dan kita baca, kini ku tahu. Jengkal adalah satuan panjang tidak baku. Contoh satuan panjang tidak baku lainnya adalah depa, langkah, batang lidi, dan korek api. Nah, ini adalah contoh-contoh satuan tidak baku. Kenapa disebut satuan tidak baku? Karena hasil pengukuran satu anak dengan anak yang lain bisa berbeda. Berbeda-beda hasilnya. Maka itu disebut satuan tidak baku. Nah, ini kita mengulang pelajaran di semester 1 dulu.
Kemudian seperti ini, saat mengukur, ini mengukur lebar kelas menggunakan langkah kaki. Nah, ini harusnya kita praktek di depan kelas 2 anak. Tentunya hasil anak A dan anak B itu beda. Misal Gary mengukur lebar kelas ini, hasilnya lebar kelas adalah 6 langkah. Kemudian Putu mengukurnya, hasilnya lebarnya 5 langkah karena langkahnya setiap anak berbeda. Maka langkah ini adalah mengukur dengan langkah ini salah satu contoh mengukur dengan satuan tidak baku. Seperti juga halaman 22, kita mengukur dengan jengkal. Mengukur lebar jendela dengan jengkal. Nah, ini kita lakukan dengan jengkal. Nah, anak A dan anak B, dua anak kemungkinan besar hasilnya juga berbeda. Lebar jendela ini jumlah jengkalnya juga kemungkinan berbeda. Kemudian yang bawah ini contoh mengukur dengan depah. Depah itu 2 tangan direntangkan. Nah, mengukur panjang kelas dengan depah itu juga seandainya 2 anak atau 3 anak bisa kemungkinan hasilnya juga berbeda-beda. Makanya jengkal, langkah, depah ini adalah contoh mengukur dengan satuan tidak baku karena hasilnya bisa berbeda-beda. Kemudian ini juga mengukur meja dengan jengkal juga bisa satu anak dengan yang lain juga berbeda. Nah, sekarang bawahnya ayo mengamati. Amati benda-benda yang ada di rumahmu. Ukurlah panjangnya menggunakan jengkal, depah, atau langkah. Tulis hasilnya dalam buku berikut. Nah, sekarang yang di sini, ini kalian diminta praktek mengukur benda yang ada di rumahmu. Nanti ini kamu pilih 3 benda. Misal nanti meja belajarmu panjangnya berapa jengkal. Kemudian teras rumah bisa diukur dengan depah, panjangnya berapa depah. Kemudian kamar tidurmu panjangnya diukur dengan langkah. Jadi minimal kamu memberi contoh nama benda yang diukur itu 3. Yang satu diukur dengan depah, yang satu jengkal, dan yang satu dengan langkah. Silahkan kalian ukur. Ini kita hanya mengulang pelajaran di semester 1. Tentunya kalian sudah paham karena sudah dipelajari. Nah, demikian tadi anak-anak untuk pembelajaran pagi ini sudah Bu Farida sampaikan. Semoga kalian bisa memahami. Banyak kurangnya Bu Farida mohon maaf. Mari pembelajaran hari ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar, tetap semangat walaupun dalam kondisi menjalankan ibadah puasa. Sekian dari Bu Farida. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.